Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih, pecinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi istimewa, yaitu saya akan mengajak Anda jalan-jalan jauh sekali, yaitu ke Via Crucis Sukomoro, sebuah tempat jalan salib yang luar biasa keren yang ada di kota Palembang. Kebetulan saya habis memberi retret. Sebelum saya ke bandara, saya mampir dulu ke sini. Yuk ikut saya yuk. Kita lihat di sini Via Crucis Sukomoro, langsung disambut dengan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Pada saat itu keringatnya berubah menjadi darah. Sebuah pergulatan, sebuah pergumulan yang berat sampai aliran-aliran darahnya atau pembuluh-pembuluh darahnya itu pecah dan menetes ke tanah. Seperti itulah Tuhan Yesus mencintai kita, mencintai saya dan juga Anda. Di sini kita bisa melihat diberkati pada tanggal 12 Desember 2021. Ternyata belum ada 1 tahun ya. Oleh Monsinyur Harun Yuwono, Uskup Agung Kuskupan Agung Palembang, dan Monsinyur Aloysius Sudarso, Uskup Emeritus. Teman-teman, yuk ikut saya yuk, kita keliling-liling sambil kita mencari siapa-siapa saja tokoh-tokoh yang hadir dalam jalan salib Yesus. Dengan kehadiran tokoh-tokoh itu sebetulnya kita diajak untuk juga ikut kita sebagai siapa, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan ketika menemani Tuhan Yesus menuju jalan salibnya sampai ke puncak Golgota demi umat manusia, demi membebaskan, menebus umat manusia. Allah Putra wafat tergantung di kayu salib. Itulah cinta yang luar biasa. Yuk ikut saya. Yuk kita ikut Via Crucis Sukomoro. Kita lihat di sini saudara-saudara, Yesus dijatuhi hukuman mati. Di situ ada Pilatus, ada prajurit, ada orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, apakah Anda sadar di sini orang Yahudi diwakili oleh para imam kepala pengadilan agama, sementara Pilatus mewakili pengadilan sekuler. Antara yang agama dengan yang sekuler ketika bersekongkol menjatuhkan hukuman mati pada Yesus. Keadilan yang ternodai, keadilan yang rusak oleh nafsu-nafsu manusia untuk mencari kuasa. Di sini ada perhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Di situ ada para prajurit yang mensesah Yesus, ada para tua-tua, para imam yang mengolok-ngolok Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, salib Yesus adalah dosa-dosa kita, dosa umat manusia yang harus dipanggulnya. Apakah dengan dosa kesalahan kita yang berulang-ulang kita tega menambah beratnya salib Tuhan? Saudara-saudara, sebuah realita wajah dunia yang sangat mengerikan terpampang di sini. Salib kitalah yang sedang dipanggulnya. Di sini ada Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Siapa yang ada di sini? Ada lagi-lagi prajurit. Tapi di hadapan kita terpapar Yesus yang terjatuh. Putra manusia yang memeluk kerapuhannya. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita hanya manusia biasa. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita bisa jatuh. Dan kadang-kadang ketika kita jatuh, kita tidak bahagia. Kita kehilangan sukacita. Tapi Tuhan ajarkan bahwa Dia yang walaupun adalah putra Allah juga manusia dengan semua keringkihan dan kerapuhannya. Maka it's okay not to be okay sometimes, right? Kadang-kadang memeluk kerapuhan adalah satu jalan spiritualitas untuk mengenal hati Allah. Hati Allah yang mencintai kita dengan hati manusiawi. Mari kita ikut lagi ke perhentian yang keempat. Bagus, luar biasa, semuanya masih hijau. Ini saya betah nih di sini nih. Kebetulan ini mendung. Jadi, wah, nggak ada panasnya sedikit pun. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Di situ kita bisa melihat Tuhan Yesus sedang memanggul salib, berjumpa dengan ibunya Maria.
Saudara-saudara, apakah Anda pernah ketika Anda menghayati jalan salib, Anda hadir memposisikan diri sebagai Maria, ibu Yesus, melihat putranya sedang kesakitan, penuh penderitaan, luka-luka yang tidak pernah bisa dilukiskan dengan mudah. Itulah hati Maria berjumpa dengan hati Yesus. Dua hati yang luar biasa bersatu ditemukan dalam jalan salibnya. Saudara-saudara, inilah wajah realitas dunia kalau kita selalu jatuh dalam dosa-dosa yang sama. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Persembahan keluarga Sujatno Kusumo. Saudara-saudaraku, Anda yang sering menonton video Bible Learning pasti nggak asing sama figur Simon dari Kirene. Orang yang bisa dianggap sial karena apa? Dia baru pulang dari luar kota, nggak tahu apa-apa, cuma mau lihat apa yang terjadi. Tiba-tiba dipaksa oleh prajurit untuk ikut memanggul salib Yesus. Tetapi pernah saya katakan, dalam jalan salib, kalau dimaknai kita ikut, ternyata nasib sial bisa diubah menjadi sebuah berkat yang luar biasa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyamai posisi Simon dari Kirene. Hanya dia di antara jutaan umat manusia yang punya rahmat seperti ini. Dia berjumpa, dia ikut jalan salib Yesus secara langsung luar biasa. Tidak ada, saya pikir, orang yang seperti Simon dari Kirene. Bagaimana dengan kita yang mencoba untuk memaknai penderitaan kita? Perhentian keenam adalah wajah Yesus diusap oleh Veronica. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang nama Veronica itu tidak kita temukan dalam kitab suci. Tetapi Veronica hadir disebut dalam tradisi. Seorang perempuan yang ikut dalam jalan salib Tuhan, dia mengusap wajah Yesus. Dan Tuhan Yesus menghadiahkan wajahnya di dalam kain yang dipakainya untuk mengusap wajah Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita ketika melihat orang menderita, kita cuek bebek. Kita berpikir, oh kita aja menderita, ngapain kita peduli sama orang lain. Di sini, Veronica dengan tindakannya sederhana, ternyata dia juga diganjar, dihadiahi, diberi berkat yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Saya pernah ke Italia, saya melihat ada kain besar sekali, di situ disebut kainnya Veronica, memang ada wajah seorang laki-laki yang dipercaya sebagai wajahnya Yesus. Ada di Italia. Perhentian ke-7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Saudara-saudaraku, mungkin Anda pernah bertanya, kenapa sih kok Yesus lemah bener? Udah jatuh, udah kedua kali nih. Yang bisa saya katakan adalah, Yesus itu ditangkap sudah beberapa hari sebelumnya. Tidak diberi makan, dia disesah, dia diejek, dia ditinggalkan oleh para muridnya. Jadi sebuah penderitaan batin juga sebetulnya. Maka fisik Yesus pada waktu Yesus memanggul salib itu sudah sangat lemah. Tuhan Yesus jatuh tidak untuk satu kali, dua kali, tetapi Yesus mau bangun lagi. Siapa yang pernah mengalami kejatuhan yang sama? Kita seringkali kalau udah kesalahan, kelemahan, dosa membuat kita terpuruk, udah 2-3 kali kita malas bangkit. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bangkit lagi setelah kita jatuh. Karena apa? Hidup manusia bukan soal berapa kali dia jatuh, tetapi berapa kali dia mampu bangkit setelah dia jatuh. Itulah yang membedakan kita dengan Tuhan Yesus. Dari jalan salibnya kita bisa belajar bangkit lagi bersama Tuhan tentunya. Nah, di perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisi dia. Mereka adalah perempuan-perempuan Israel yang mengikuti Yesus di sepanjang jalan, dan juga ditengarai adalah perempuan-perempuan yang sudah mengenal Yesus dalam karya pelayanannya. Dan kita yakin ada ikatan batin di antara mereka dan Tuhan Yesus. Tapi uniknya dalam perhentian ini, bukan perempuan-perempuan itu yang menghibur Yesus, tapi justru Yesus punya kapasitas besar untuk menghibur mereka yang berduka, menghibur mereka yang menangisi dia. Saya pikir kita bisa belajar tentang transendensi diri.
Kita seringkali dihadapkan pada situasi-situasi konkret di mana kita harus melampaui keterbatasan kita. Hidup memang sulit. Kadang-kadang kita terjebak dengan pikiran betapa rumit, betapa susah, kita dijebak dengan kekhawatiran sendiri, tapi ada kalanya kita harus menolong orang. Kita keluar dari ketakutan pada diri sendiri, kecemasan-kecemasan pada diri sendiri, dan kita memutuskan pada saat itu untuk menolong yang lain, melihat Allah dalam diri sesama. Itu yang namanya dalam tradisi Kristiani kita sebut sebagai transendensi diri, melampaui keterbatasan diri, dan itu hanya mungkin kalau ada rahmat Tuhan. Kita lanjut ke perhentian ke-9. Ternyata perhentiannya jaraknya 20 meter kurang lebih. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Saudara-saudaraku terkasih, memang pada akhirnya fisik Yesus tidak bisa lagi bertahan. Yang mau mengatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sungguh-sungguh penderitaan yang luar biasa. Bukan penderitaan yang KW-KW, bukan penderitaan yang asal sakit terus bisa hilang dengan mudah. Demi menebus umat manusia, Yesus sungguh-sungguh melakukan sebuah karya penebusan dengan keikhlasan. Dia menerima penderitaan itu sebagai sebuah bukti, sebuah tanda penebusan manusia karena dosa-dosa mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda pikirkan ketika melihat panorama seperti ini? Seperti itulah Sang Juru Selamat menebus kita, umat manusia. Meskipun sudah dibantu oleh Simon dari Kirene, tetapi fisik Yesus semakin melemah. Dia berjuang buat kita. Anda bisa lihat ya, ini sejuk, enak banget ini, bagus. Keren, luar biasa pokoknya. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda ingat waktu Tuhan Yesus diadili di istana Pilatus, Pilatus memberikan jubah ungu kepada Yesus. Sebuah jubah ungu adalah jubah yang hanya dipakai oleh orang-orang kaya, oleh para bangsawan, oleh para raja, yang mau mengatakan bahwa Pilatus mengejek Yesus. Inilah raja orang Yahudi. Pilatus itu penjajah sebetulnya. Nah, di sini dengan pakaian Yesus ditanggalkan, artinya martabatnya, hakikatnya sebagai manusia dilepaskannya untuk menebus dosa umat manusia. Dikatakan pakai jubah ini tidak dipotong-potong karena mahal itu, maka diundi. Kita lihat, ini kok mirip Romo Joni ya. Perutnya sampai gede gitu. Saya baru lihat nih gambaran kayak gini nih. Kemudian ini perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, salib tanda penderitaan, salib tanda kemalangan, tapi diubah oleh kuasa Sang Juru Selamat, berubah menjadi tanda kemenangan, tanda yang harus kita bawa kemanapun kita pergi. Jangan pernah malu membuat tanda salib. Karena waktu Tuhan Yesus melakukan jalan salibnya, Yesus tidak pernah malu. Bagaimana dengan kita yang sudah mengalami penebusannya? Apakah kita masih malu mengungkapkan identitas kita sebagai pengikutnya, orang yang mengasihi Dia? Mari saudara-saudara maknai salib-salib kehidupan kita. Yesus 2000 tahun yang lalu sudah melakukan sebuah karya besar buat saya dan juga buat Anda. Di depannya langsung ada Yesus wafat di kayu salib. Nah, saudara-saudara terkasih, coba lihat di sini apa yang kurang, apa yang lebih. Di situ ada ibunya Maria, ada murid terkasih di sampingnya. Nah, ini mungkin siapa ya? Saya kok mencari-cari, karena harusnya ada Maria isi Klopas dan Maria Magdalena. Tapi yang ini mungkin seorang prajurit kah yang mengakui sungguh dia ini anak Allah. Seorang prajurit Romawi yang tidak kenal Allah tetapi melihat Yesus yang tersalib, wafatnya seperti apa, dia akhirnya mengakui sungguh dia orang benar. Sungguh dia tidak bersalah. Dia anak Allah. Kemudian kita lewat lagi ke perhentian ke-12. Perhentian ke-12.
Wah, luar biasa nih. Saya baru lihat nih gambarannya seperti ini. Anda juga pasti, saya yakin baru pernah melihat gambaran seperti ini. Yesus diturunkan dari salib. Saudara-saudara, sebetulnya dalam penyalipan itu biasanya jenazah dibiarkan di salib untuk dimakan binatang buas, untuk dimakan burung gitu ya. Tetapi Yesus diturunkan. Artinya para murid Yesus segera menurunkan karena apa? Karena hampir masuk ke Paskah orang Yahudi. Hari Jumat Agung itu jam 6 sore itu sudah masuk persiapan Paskah. Maka jenazah Yesus harus segera diturunkan dari salib. Yesus dimakamkan. Luar biasa, lagi-lagi hari itu mungkin sudah gelap karena menjelang jam 6. Setelah jam 6 mereka harus mengadakan persiapan Paskah, persiapan Sabat. Jadi mereka nggak boleh ngapa-ngapain. Yesus dimakamkan. Tetapi Sang Juru Selamat hanya mendekam di perut bumi ini hanya 3 hari. Romo Yosef, kok 3 hari? Kan baru Jumat, Sabtu, malam Paskah kok sudah merayakan Paskah. Jadi ngitungnya begini. Dari hari Jumat jam 3 Yesus wafat sampai jam 6 itu dihitung 1 hari. Jumat jam 6 sore terus sampai hari Sabtu jam 6 itu hari kedua. Sabtu jam 6 sore terus itu udah hari ketiga. Jadi dikatakan Yesus bangkit pada hari ketiga. Romo ini dulu sekarang tugas di mana, Romo? Saya kepala sekolah di SMA Yosudarso Metro, Romo. Oh, ternyata bukan seorang dosen aja yang bikin YouTube, tetapi kepala sekolah juga bikin YouTube ya. Luar biasa. Nah, Romo dulu sekolahnya di mana? Saya pendidikan dasar di Yogyakarta, S1, S2 Teologi, kemudian melanjutkan S2 Filsafat di Marquette University, Amerika, di Milwaukee, dan lanjut program PhD sampai jelang disertasi. Saya break sebentar, Romo. Wow, luar biasa lah pokoknya dah. Ternyata bukan orang sembarangan, guys. Inilah dia, gua Maria Podomoro. Saya persembahkan untuk Anda video ini. Saya akan mendoakan Anda setelah ini supaya doa-doa Anda, mereka yang sakit, Anda yang sedang dalam kebutuhan luar biasa, Anda yang sedang hancur ekonominya, Anda yang sedang butuh doa, saya akan doakan nama-nama Anda di Gua Maria ini. Terima kasih Romo Joni, jangan lupa di-subscribe juga Romo Kokoh ya. Oke, terima kasih, bye-bye, sampai jumpa.